Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Wah, sudah pada siap sekali ya? Sudah pada rapi menggunakan jas lab? Ibu juga akan menggunakan jas lab terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, Bu. Oke, silakan dipimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai praktikum hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya Saudari Yulanda. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Adnan, Hadir ya, Bu. Asdianisa, Hadir, Bu. Firly, hadir Bu. Hilda, Hadir. Martina, Hadir. Mutia, Hadir, Bu. Nada, Hadir, Bu. Patricia, Hadir, Bu. Rifka, hadir Bu. Ryan, Ada, Bu. Stephanie, Hadir, Bu. Yulanda Wafi. Hadir, kan, Bu. Oke, semangat banget nih Yulanda. Ini ketua kelas kita, Bu. Nah, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari mengenai gugus fungsi apa aja ya? Ada yang masih ingat? Oh, silakan Patricia. Minggu lalu kita ada belajar alkohol, eter, amina, asam karboksila, Bu. Ya, betul. Terima kasih Patricia. Nah, sadar atau tidak sadar ya anak-anak, kalian itu sering sekali bersinggungan dengan senyawa karbon di kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah disebutkan oleh Patricia tadi contohnya ya. Coba, kira-kira kalian mengenal senyawa karbon itu sebagai apa aja ya di kehidupan sehari? Alkohol misalkan, kalian sering gunakan sebagai apa? Buat bersihin apa? Desinfektan. Ya betul, desinfektan, Bersih, Bu. etanol ya. Ya, aseton. Itu aseton ya? Alkohol ya. Nanti, Bu, kelompok 2 nih, Mama. Kalau etan biasanya kalian menggunakan sebagai apa nih? Biasanya di lab. Larut organik, Bu. Ya, larut organik ya biasanya di laboratorium. Omegius juga. Kalau aldehid biasanya kalian menemukan di mana nih? Digunakan sebagai apa? Betul ya, pengawet ya, formalin. Ya betul. Kalau ketan nih, baru yang tadi disebutkan oleh Bu Landa, apa tadi Bu Landa? Ya betul. Kalau asam karboksilat biasanya kita temui di dapur. Sebagai Cuka. Ya betul sekali. Nah ester nih, ada yang tahu ester digunakan sebagai apa? Pengharum. Ya. Ya betul. Betul, Rifka digunakan sebagai zat aditif ya pada makanan dan minuman kemasan. Nah, sehingga dengan kalian mempelajari gitu ya materi senyawa karbon, kalian itu tidak akan hanya tahu melainkan juga paham gitu mengenai bahaya, sifat dan juga karakteristik dari senyawa karbon yang kerap kali kalian temui di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, sekarang coba kalian bayangkan gitu ya, apabila jika kalian ternyata buka dan kalian ingin membersihkan luka dengan antiseptik, ternyata isi antiseptiknya itu bukan etanol, melainkan eter. Berbahaya tidak? Berbahaya. Atau misalkan nih, ketika kalian yang perempuan ingin membersihkan cap kuku, tapi ternyata yang di dalam botolnya itu bukan aseton, tapi ternyata formalin gitu. Berbahaya tidak? Jadi mayat, Bu, saya, Bu. Ya kan ya? Terus jika kalian Jadi mayat. ingin memasak nih di dapur, terus ingin menggunakan cuka, ternyata isinya itu bukan asam karboksilat, tapi ternyata etil asetat. Berbahaya tidak? Iya, Bu. Berbahaya sekali ya, karena apa? Karena penggunaannya tidak diperuntukkan sebagaimana semestinya. Nah, oleh karena itu dengan kalian melakukan praktikum identifikasi senyawa karbon, diharapkan kalian dapat membedakan gitu ya macam-macam senyawa karbon yang ada di sekitar kalian. Jadi tadi hari ini kita akan melakukan praktikum apa? Identifikasi senyawa karbon.
dibedakan itu berdasarkan apa ya? Ya, Sifat. ya betul ya Ryan. Perbedaan sifat dan Kelompok karakter. dua emang pernah. Karena setiap sel karbon itu memiliki kereaktifan yang berbeda-beda. Saya betul juga ibu. Ya betul. Tidak salah juga sih. Tidak sobat, ada. Nah, sebelum praktikum dimulai ya, di sana sudah tersedia alat dan bahan praktikum untuk kalian gunakan. Di sana ada 3 bakti, silakan diambil oleh perwakilan masing-masing satu kelompok. Silakan. Jadi keren banget sih. Silakan Ryan. Kamu kan Silakan. berarti. Memang genderisasi. Nah, sambil teman-teman yang mengambil alat bahan, silakan dibuka LKPD-nya sudah kalian cetak, sudah dicetak semua kan? Sudah, Bu. Oke, jangan lupa mengisi nama dan juga nama teman kelompoknya. Coba lihat di bagian prosedur. Hari ini kita akan melakukan 3 uji. Ada uji apa saja di sana? Alkohol, ether. Oke, dengan Alkohol dan ether menggunakan uji kelarutan dengan aquaden, yang kedua apa? aldehid dan keton, Bu. Dengan menggunakan uji Vanillin. AB. Nah, yang ketiga apa? Asam karboksilat dan ester. Dengan menggunakan uji pH. ya, uji Gua jawab semua. Oke, nah sebelum kalian mulai, mohon tenang. Ya, Ibu akan diberikan sedikit pengarahan terlebih dahulu. Jadi, di antara semua uji yang ada di prosedur tersebut, uji pelarutan ether dalam aqueous dan juga identifikasi aldehid dan keton tidak akan kalian lakukan pada hari ini. Kenapa bisa tidak dilakukan? Karena ether itu senyawa yang berbahaya dan kebetulan dalam laboratorium kita tidak tersedia. Jadi kita tidak melakukan itu. Sementara untuk yang identifikasi aldehid dan keton dikarenakan dengan membutuhkan waktu lama bisa menggunakan uji teknik, jadi tidak akan kita lakukan pula. Nah, oleh karena itu nanti setelah kalian melakukan praktikum sisanya, Ibu akan tampilkan 2 video. Oke? Sudah jelas? Jadi kalian sekarang akan melakukan praktikum yang mana dulu? Kelarutan alkohol dalam aqueous. Kemudian yang kedua, Yang kedua, asam karboksilat dan ester dalam uji pH. ya betul. Oke, sekarang silakan lakukan uji identifikasi kelarutan alkohol dalam aqueous dan juga identifikasi asam karboksilat dan ester dengan uji keasaman. Ibu beri kalian waktu selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Siap. pH-nya. Oh iya. Satu teh. Ini Ibu bagikan indikator ini ke soalnya. Bahu. Ya. Nah, anak-anak, karena berhubung untuk mengecek berapa pH yang kalian peroleh ini hanya ada 1 kotaknya referensinya. Jadi jika sudah mengecek larutannya, silakan perwakilannya ke depan untuk mengecek pH berapa yang kalian peroleh. Oke? Jangan lupa dicatat dan dijawab ya jawaban yang ada di LKPD. Udah dimasukin bager masih? Ya. Iya udah dimasukin itu larutannya.
Ryan mah nggak usah diaduk. Ini Kalau sudah mau ngecek dulu itu ya. Ada yang sulit apa? ini aku apa? Silakan ini apa? Ikan berarti belum cek. Tahu. Oh iya, ada atas Tidak kelompok main tidak kelompok. atas di langsung. Silakan dicatat ya di Aku hasil. mau cek. Tadi ini juga 15. Kau tuh udah foto. Ini Sama kapok sudah satu bahasa. dua. Ini deh. Enggak lah. Ini 5. ini tua mah. Bu dan bu. Oh yang Tadi sudah dapat berapa? Ragu Ryan. oh iya nih bawahnya dia umum. Tadi berapa? Ini yang mana? Ini mah yang baru. Baru punya. Aku cuma tahu kalau Tadi berapa? Yang dua. Untuk esternya 5. ya. Sudah melakukan semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video yang pertama terlebih dahulu mengenai identifikasi adenit dan keton dengan uji Fehling. Silakan disimak baik-baik ya dan dicatat pengamatannya pada LKPD. Itu aku. Ibu nggak pakai kamu. Oke, silakan dicatat hasil pengamatannya ya. Pada tabel berisi keton, bagaimana warnanya, adenit bagaimana warnanya ketika sebelum dipanaskan. Oke, sudah dicatat. Oke, lanjut ya. Itu nih soalnya. Iya, aldehid ada. Oke, nah silakan diamati lagi perubahan pada sampel adenit dan keton setelah ditambah reaksi Fehling dan juga dipanaskan. Silakan dicatat hasil pengamatannya pada LKPD. Sudah ya? Sudah Ibu. Oke. Nah, sekarang untuk video yang kedua mengenai identifikasi pelarutan ether dalam Aquadis. Silahkan disimak baik-baik dan dicatat juga ya hasil pengamatan.
Berlebihan itu kalau aku itu kelihatan kok. Silakan diamati dan dicatat hasil pengamatan. Makanya diberes. Ada. Oke, sudah dicatat? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan beri kalian waktu 2 menit ya untuk mengisi jawaban LKPD mengenai kelarutan senyawa ether dan juga identifikasi aldehyde dan keton. Silakan dikerjakan 2 menit dari sekarang. Yang ini berarti kita sekarang jawaban. Bagaimana kelautan Ada kesulitan? Silakan bekerja sama ya. Tidak boleh ya. Kan minggu kemarin sudah diajarkan, dijelaskan, sudah kita pelajari bersama. Silakan terapkan ya pada topik kali ini. Tidak boleh ya. Jangan dibiasakan berbudaya menyontek. Kalau antar kelompok tidak boleh, kalau antar kelompok boleh. Silakan. ini nih anak. Oke. Iya, kalau itu bisa pakai Sama ada Oke, sudah 2 menit ya? Oke. Nah, karena tadi kalian sudah melakukan praktikum secara langsung dan juga melalui video, jadi sekarang kita akan melihat gitu ya presentasi dari teman-teman kalian dari antar kelompok, karena ada 3 kelompok kebetulan dan juga ada 3 uji. Jadi kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai hasil pengamatan identifikasi alkohol dan ether. Kelompok 2 identifikasi aldehyde dan keton. Kelompok 3 identifikasi asam karboksilat dan ester. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil pengamatan kalian. Boleh. Ayo, silakan dipercepat. Silakan paparkan hasil temuan kalian. Bagaimana nih? Baik, jadi kita itu menjelaskan yang pertama yaitu uji untuk membedakan alkohol dan ether. Jadi ditambahin alkohol sama aqueous itu larut. Sedangkan kalau tadi video itu ether itu tidak larut dalam air. Oke. Kenapa ya alkohol itu dapat larut dalam air sementara ether itu tidak? Karena dari kepolarannya Ibu. Bagaimana kepolaran? Kalau alkohol itu tuh semipolar, jadi dia tuh sebenarnya hampir larut dengan air gitu, makanya dia susah dipisahkan juga. Sedangkan kalau ether itu dia non polar sehingga tidak bisa larut dalam air yang bersifat polar. Oke, seperti itu. Teman-teman yang lain, bagaimana hasilnya? Sama semua? Sama Bu. Sama ya. Nah, untuk kelompok 1, kira-kira ada tidak ya uji alkohol yang lain yang dapat dilakukan selain dengan uji kelarutan? Karena uji kelarutan itu sangat universal sekali gitu ya. Nah Ibu, Dengan uji apa? pakai sterifikasi ditambahin sama asam karboksilat sama uji pakai logam natrium Ibu. Iya betul. Berikan aplaus ya kepada kelompok 1. Silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang dipersilakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil temuan kalian tentang apa tadi? Aldehyde dan keton. keton. Selamat pagi yang cerah teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil temuan kami atau hasil analisis kami dari yang aldehyde dan keton. Silakan. Ya, jadi yang pertama, kenapa ya senyawa itu terbentuk ketika
Senyawa P terbentuk ketika sampel aldehid atau keton dipanaskan dengan valin A dan valin B. Senyawanya itu senyawa CU2, senyawa kuprioksida atau CU2O. Nah, jadi bagaimana nih senyawa aldehid dan keton setelah ditambahkan reaksi Fehling yang sebelum dipanaskan warnanya apa? Biru. Dua-duanya? Betul, biru. Kalau setelah dipanaskan apa yang terjadi? Yang aldehid terdapat endapan merah bata. Yang keton tetap biru. Oke, apa tadi endapan merah bata tersebut? Kuprioksida. Oke, nah yang lainnya sama? Sama. Karena kebetulan satu video ya. Ya, betul. Nah, jadi untuk kelompok ini kira-kira ada uji lain tidak yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa aldehid dan keton? Ada. Apa? Uji Sariwano bisa. Bisa nggak tahu. Tapi Kalian pernah melihat ada pengujian yang menggunakan perak nanti terbentuk cermin perak itu apa? Oh. Pakai NO3. Ada yang tahu? Pakai AGN. Pakai AG. Stolen. Iya. Oke. Tidak kelompok kita. Bagus juga pada kelompok 2. Terima kasih. Berikan aplaus terlebih dahulu. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Sariwano. Iya. Karena dia ada CHO-nya, si karbon juga. Iya. Silakan paparkan hasil temuan kalian. Baik, kami dari kelompok 3 dipaparkan hasil diskusi hasil praktikum yang sudah telah kita lakukan. Nah, praktikum yang ketiga itu kan menguji asam karboksilat, sampel asam karboksilat. Nah, ternyata diperoleh pH-nya itu adalah sebesar 5. Sedangkan untuk yang esternya itu diperoleh sebesar 2. Jadi kebalik. Asam. Maaf ya, kebalik. Terus jadi kesimpulannya ester itu kurang asam dari asam karboksilat. Ya betul. Yang lainnya sama, bagaimana hasil pengamatannya? Sama. Ada yang berbeda? Kalian beda nggak? pH-nya? Menunjuk enggak kok sama. Ada. Kita yang ester 4. Oh iya. Oh, yang ester 4. Gimana nih temennya, ada yang beda hasilnya? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Pengamatan aja sih Bu. Mungkin salah lihat. Gimana nih? Salah lihat itunya Mungkin karena kurang akurat ya untuk melihat CPH-nya harus Ada uji yang lainnya. Iya, harus ada uji yang lainnya. Nah, untuk kelompok 3, kira-kira ada uji yang lainnya yang bisa dilakukan tidak untuk mengidentifikasi keberadaan asam karboksilat dalam suatu sampel? Ini esterifikasi. Bagaimana caranya? Ayo tahu. Jadi asam karboksilat itu ditambahin alkohol dulu, nanti jadinya ester. Jadi kalau nanti wanginya wangi gak sih? Wangi. Iya. Berarti bener asam karboksilat. Ya, betul ya. Esterifikasi itu tidak hanya untuk menguji keberadaan alkohol saja, tapi juga bisa digunakan untuk menguji keberadaan asam karboksilat. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Oke, nah anak-anak sekalian, dari hasil praktikum yang telah kalian lakukan baik secara langsung ataupun melalui video dan juga hasil diskusi bersama tadi dari presentasi teman-teman kalian, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan gitu ya dari praktikum kali ini? Ada yang bisa Oke, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Saya Bu. Silakan Ryan. Jadi pada praktikum kita itu kita dapat ngebedain Bu, beda macam-macam dari senyawa karbon, dari sifatnya terutama yang dimiliki oleh masing-masing senyawa karbon itu atau karakteristiknya. Betul. Terima kasih Ryan. Berikan aplaus. Jadi
berbeda antara senyawa karbon. Jadi kita bisa memanfaatkan sifat tersebut untuk mengidentifikasi senyawa karbon. Terima kasih Ryan atas pendapatnya mengenai kesimpulan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Karena Ryan sudah memaparkan dengan baik dari tadi saya nawarin yang lain cuma Ryan. Iya. Ya, saya kan berpulang dari kelompok 2, Bu. Terima kasih Ibu. Kita jangan sekarang, Iya, nanti Ibu. setelah kelas ya. Oke, yang lainnya nanti kalau Ibu nanya lagi bisa dijawab ya. Ya, sekarang aja Ibu. Ada lagi ya, Bu. Oke. Senang. Nah, sebelum kita tutup gitu ya, kita pada pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu gitu ya. Kepada ketua kelas, Bulanda, silakan dipimpin doa. Boleh Ibu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Oke, terima kasih Bulanda. Nah, Ibu ingatkan saya lagi, jangan lupa untuk melengkapi LKPD dan mengumpulkan LKPD-nya esok hari di ruang guru ya, di meja Ibu aja, taruh di situ. Dan jangan lupa pada pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai apa? Kelas senyawa karbon. Makromolekulur. Saya jawab. Aku yang jawab. Ya, dan terima kasih saudari Bulanda, minggu depan kita akan belajar mengenai makromolekulur. Nah, oleh karena itu, tolong jaga kesehatan kalian ya, supaya minggu depan masih bisa berkembang dengan hidup di hari yang sama. Iya. Oke, Ibu pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, simulan kedua sudah tampil baik juga. Sekali kita beri aplaus ya. Suaranya tidak sekencang Ibu Paul tapi jelas. Ya. Hanya sedikit pertama dari Ibu pada yang lain sama. Tadi yang kertas indikator ini itu bisa di